Orang bijak berkata, "Tunjukkanlah kepadaku 5 orang yang kau sebut sebagai sahabat yang terdekat dalam hidupmu. Maka aku akan tahu siapa engkau dan bagaimana masa depanmu." Kalimat ini kalimat yang bijak yang ingin menjelaskan bahwa lingkungan kita sangat mempengaruhi kita. Dengan siapa kita bergaul, itu sangat membentuk bagaimana kita jadinya. Di dalam Alkitab dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan 13, tapi saya hanya membacakan kepada saudara ayat yang ke-7 dan beberapa ayat berikutnya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang tadinya melihat Petrus dan Yohanes adalah sama dengan pemuda-pemuda yang lain yang sebayanya, tidak ada bedanya. Tetapi hari ini mereka menyaksikan bahwa begitu banyak orang yang ditolong lewat apa yang Petrus dan Yohanes lakukan, yaitu dengan mukjizat-mukjizat kesembuhan yang Tuhan lakukan melalui mereka. Maka mulai tua-tua, pemimpin-pemimpin, ahli Taurat melihat ini, kedua pemuda ini sudah berbeda dengan pemuda yang lain. Disitulah kita belajar, saudaraku, bahwa Petrus dan Yohanes sudah diubahkan kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Sehingga mereka, tua-tua itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sudah berbeda. Dalam hidup ini, kita memiliki pilihan. Kita akan diubahkan oleh dunia ini, atau kita diubahkan oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu menular. Saudara, kalau saudara bersuka cita, sukacita saudara menular. Kalau saudara ada di tengah-tengah orang yang jorok, maka sekalipun tadi saudara suka bersih, lama-kelamaan kemungkinan saudara akan terbiasa dengan kejorokan itu. Kalau lingkungan saudara terbiasa sopan, ramah, rendah hati, maka saudara pun lama-kelamaan terbiasa dengan seperti itu. Simpelnya, kalau anak saudara kuliah di Jogja atau di Jawa Tengah umpamanya, tidak usah terlalu lama, 2 tahun saja dia di sana. Maka saudara ketika ketemu dengannya akan melihat perbedaan yang luar biasa dari tutur katanya, dari caranya memperlakukan orang lain. Karena dia sudah akan menjadi kejawa-jawaan. Begitulah lingkungan mengubah kita. Lingkungan saudara akan menentukan seperti apa saudara. Petrus dan Yohanes ada di lingkungannya Tuhan Yesus. Maka dia menjadi seperti Tuhan Yesus. Yaitu hatinya menolong orang-orang yang sedang sakit, yang susah. Yaitu di dalam dia ada kuasa kesembuhan. Oleh karena hidup yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika kita dekat dengan dunia ini, di dalam lingkungan dunia ini, maka dunia ini mengubah kita seperti yang dunia mau. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam kitab Korintus dituliskan Paulus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini, jangan anggap remeh siapa teman saudara bergaul. Jangan anggap remeh di mana lingkungan saudara.
Karena itu sangat menentukan cara saudara berpikir, cara saudara bertindak, nilai-nilai yang saudara terapkan dalam hidup saudara. Mari miliki komunitas yang sehat. Miliki komunitas yang ingin belajar selalu memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.